Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu kita. Saudara, kata percaya adalah satu kata yang mungkin sering kita dengar, sesuatu yang bukan lagi menjadi satu hal yang spesial, oleh karena ini adalah sesuatu yang menjadi satu konotasi yang secara umum kita lakukan, yang kita kerjakan, tetapi juga menjadi satu konotasi kata yang secara langsung ini menjadi satu perwujudan atas kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, setiap detik perjalanan hidup kita yang kita jalani di dunia ini tidak lepas dari kata percaya. Ketika saudara duduk, itu artinya saudara percaya bahwa bangku itu adalah objek yang bisa dipercayai untuk bisa menahan beban saudara. Ketika kita mengendarai mobil, itu artinya adalah kita percaya bahwa mobil ini adalah satu sarana yang bisa mengantar dan juga mengarahkan kita kepada satu tujuan yang kita harapkan. Ketika kita makan, itu juga adalah satu kepercayaan bahwa apa yang kita makan itu baik untuk tubuh dan juga harapan-harapan supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan baik juga. Nah saudara, beberapa waktu ini timbullah sesuatu pernyataan tentang krisis kepercayaan. Bahkan beberapa waktu ini ada satu video viral tentang satu perkumpulan dokter di mana mereka menyampaikan satu informasi bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak sebahaya apa yang disampaikan, tidak sebahaya konsekuensinya sesuai dengan apa yang terjadi. Dan kemudian ini merebak di banyak WA group. Lalu orang mulai bertanya-tanya dan mulai bingung, kira-kira informasi manakah yang bisa dipercaya? Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita ada kepada sebuah keputusan setiap hari, apa yang kita percaya dan apa yang tidak kita percaya. Dan apa yang kita percaya pada akhirnya akan menggerakkan akan tindakan kita sesuai dengan keyakinan dan apa yang menjadi kepastian yang kita pikirkan. Nah saudara, sebagai seorang Kristen, apa yang menjadi dasar keyakinan dan juga kepercayaan kita di dalam menjalani kehidupan ini? Amsal 3 ayat 5 menyebutkan di sana bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pikiranmu, pengertianmu sendiri. Nah saudara, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia yang begitu banyak informasi yang bisa jadi membingungkan. Tetapi juga di dalam kemanusiaan kita banyak orang yang juga percaya kepada dirinya melebihi daripada percaya kepada Sang Pencipta yang Maha Tahu. Sehingga pada akhirnya salah di dalam mempercayai akan membawa kepada dampak dan juga konsekuensi yang tidak mudah untuk dialami. Ketika ada seseorang salah dalam mempercayai investasi, lalu kemudian dikenal dengan investasi bodong, maka ia kehilangan hartanya. Tetapi salah di dalam mempercayai objek, itu juga bisa membuat kita kehilangan nyawa. Tetapi juga salah di dalam mempercayai kepada objek, kepada siapa kita menyerahkan hidup kita, bisa membawa kepada kekekalan di dalam kematian. Nah saudara, Amsal 3 ayat 5 mengarahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk diberikan hikmat ketika kita menilai segala sesuatu. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hikmat untuk bisa mampu membuat keputusan-keputusan di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi dan juga informasi. Nah saudara, berkaitan dengan COVID-19, maka percayakanlah hidup saudara dan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita dianugerahkan hikmat untuk memilah dan juga memilih apa yang baik, apa yang tepat, apa yang perlu untuk kita lakukan, apa yang patut untuk kita percayai, dan apa yang tidak patut untuk kita percayai. Nah saudara, berkaitan dengan situasi yang terjadi, percayalah kepada Tuhan dan Ia pasti akan mampu menolong kita untuk kita bisa mengantisipasi segala macam informasi dan pada akhirnya bisa memutuskan apa yang tepat dan apa yang benar. Yang kedua, saudara percayalah kepada anak-anak Tuhan
yang juga mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa dengan kacamata iman kita melihat Tuhan. Dengan kacamata iman kita menikmati Tuhan. Tetapi Tuhan juga menganugerahkan orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus untuk kemudian kita bersinergi, untuk kita saling menguatkan, menopang, dan juga saling membantu. Oleh karena itu, di tengah-tengah begitu jahatnya dunia ini, begitu banyak orang-orang yang menebarkan tipu muslihat, maka Allah tidak membiarkan kita sendirian. Ada saudara-saudara seiman yang ada di sekitar dan juga di sekeliling kita, di mana di dalam kehidupan mereka kita pun bisa untuk menaruh kepercayaan, oleh karena anak-anak Tuhan ini adalah mereka yang juga mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, jikalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan juga kita menaruh kepercayaan kepada seseorang di mana ia juga dipimpin hidupnya oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah saudara dan saya juga adalah pribadi yang bisa dipercayai? Apakah saudara dan saya pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan pribadi yang bisa dipercayai oleh orang lain? Saudara, suatu kali saya berjumpa dengan seseorang ketika ia mengatakan bahwa setiap kali ia pergi keluar kota dan harus naik pesawat, maka ia tidak pernah untuk naik maskapai yang lain, hanya satu maskapai itu saja. Dan satu maskapai itu adalah tiketnya lebih mahal dibandingkan maskapai yang lain. Tetapi dia berkata bahwa dia percaya kepada maskapai ini sekalipun harga tiketnya jauh lebih mahal dibandingkan maskapai yang lainnya. Lalu saya tanyakan, apa yang menjadi indikator bahwa Bapak percaya kepada maskapai ini? Dan dia berkata, rekam jejaknya. Rekam jejaknya akan membuat kepada satu kesimpulan untuk saya percaya kepada maskapai ini, dan juga mungkin oleh karena rekam jejak maka saya kurang percaya kepada maskapai penerbangan ini. Nah, saudara, rekam jejak Tuhan adalah rekam jejak yang sempurna ketika ia menyatakan kasih, kebaikan, dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Dan juga kita juga mempercayai seorang yang mengasihi Tuhan, di mana rekam jejaknya adalah rekam jejak di mana ia juga menyatakan kasih kepada Tuhan. Karena itu, biarlah saudara dan saya juga menyatakan kasih kepada Tuhan, iman dan juga percaya kepada Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita pun akan diarahkan untuk memperoleh hikmat Tuhan. Tuhan percaya, tetapi orang lain juga percaya. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati.